dan di klinik Perhati Fluid yang satu di Kemang. Saya sama teman-teman itu bikin jemari tangan di tahun 2015. Awalnya itu karena kita pengen edukasi tentang layanan psikologi selama Car Free Day di Jakarta. Jadi sebulan sekali kita suka bikin konsultasi gratis dengan psikolog, biasanya psikolog-psikolog muda atau yang lagi S2 psikologi profesi. Itu kita lakuin konseling gratis selama 20 menit dari berbagai bidang. Jadi ada lintas peminatan, karena psikologi profesi itu ada psikologi klinis dewasa, ada psikologi klinis anak dan remaja, ada psikolog pendidikan, dan ada psikolog industri dan organisasi. Tapi saya sendiri belakangan 2 tahun terakhir juga banyak sharing soal mental health, karena saya punya genetik kecemasan tinggi di keluarga, dan saya waktu umur 17 tahun saya pernah depresi klinis, dan selama pandemi ini saya sih sampai hari ini seminggu sekali saya tetap konsultasi ke psikolog saya, jadi supaya teman-teman paham bahwa psikolog juga butuh psikolog. Makanya hari ini yang saya pengen sharing adalah benar-benar teknik praktis yang saya lakukan ke diri saya, dan so far itu berhasil. Jadi semoga juga bisa membantu teman-teman selama pandemi ini. Menarik ya, psikolog butuh psikolog. Iya. Oke, Mbak Anastasia, yang menarik kenapa namanya harus jemari tangan? Ada makna tersendiri nggak nih dari jemari tangan, makna dari logonya, kemudian penamaan dari si nama komunitasnya? Iya, karena jemari tangan itu karena kita pengennya tuh reach out ya, yang pakai tangan gitu kan, yang sekarang sulit kita lakukan ya karena lagi physical distancing ini. Lalu kita juga pengen benar-benar memang turun ke masyarakat, karena waktu tahun 2015 itu penerimaan orang terhadap kesehatan mental jauh lebih minim, jadi seneng banget di tahun 2020 ini tadi Mbak Sifat udah bisa ngomongin beragam komunitas mental health, itu saya senang sekali karena dengan awareness dan kolaborasi kayak gini kita bisa memajukan kesehatan mental di Indonesia. Nah, kocaknya kalau pas lagi di Car Free Day itu pasang bannernya itu suka ditanya, ini ngeramal ya gitu, sesi meramal. Terus kita bilang, enggak, ini kita psikolog, kita jelasin gitu. Pokoknya emang jiwa-jiwanya harus kayak Mbak Mas UNICEF yang di pinggir jalan gitu, jelasin kesehatan mental. Iya, betul. Nah, terus kita punya tagline, karena yang dijaga itu tidak hanya raga, tapi juga jiwa gitu. Oke, tagline-nya yang dijaga bukan hanya raga tapi jiwa. Tapi Menarik juga ya, Mbak. jiwa. Tapi juga jiwa. Oke, Mbak, kalau di si jemari tangan ini aktivitasnya apa aja biasanya? Kita nih melakukan jemari tangan ini buat for fun. Jadi terakhir kali ngobrol sama ada teman kita, Felicia Ilona, dia psikolog klinis dewasa di Jepang, lagi ikut tugas ke Jepang sama suaminya. Terus yang dua itu Cantio, Mas Cantio itu dia dosen Fakultas Psikologi UI. Yang satu lagi Mbak Fadila Amalia itu dia psikolog di layanan puskesmas satelitnya UI gitu. Jadi kita sebenarnya basically sehari-hari punya pekerjaan yang formal, yang berbayar. Jadi jemari tangan ini emang buat for fun, for volunteer gitu. Makanya sebulan sekali gitu. Karena kita malas kalau bikin seminggu sekali. Iya, Sesimpel iya. itu. Betul ya. Jadi memang bagaimana caranya supaya ilmu yang kita dapat tetap bisa berkontribusi untuk masyarakat ya, Mbak ya. Iya, Oke. betul. Kali ini Mbak tadi menceritakan bahwa Mbak sendiri pernah mengalami yang namanya depresi di usia 17 Iya. tahun karena tingkat kecemasan yang sangat tinggi. Apalagi Dan dalam dulu nggak tahu cara mengelolanya. Nah, betul yang Ternyata tuh dulu bisa tuh nggak dikelola. tahu cara mengelolanya, dan Ya. saat ini dengan kondisi pandemik yang ruang geraknya makin terbatas, nggak bisa kemana-mana, pasti yang punya tingkat kecemasan tinggi ini akan makin tinggi tingkat kecemasannya. Dan Iya. Mbak Anastasia ini punya trik, teknik yang sangat ampuh untuk mengurangi tingkat kecemasan. Nah, mungkin bisa Iya. dimulai nih Mbak Anastasia, kira-kira teknik apa sih yang bisa Mbak share tentang Ya. kecemasan ini? Silakan, Mbak. Iya, sebelumnya saya pengen kenalan sama teman-teman, jadi boleh bergantian sharing, dinyalain suaranya. Aku sebut namanya aja ya, biar nanti nggak barengan. Kalau nggak nyaman munculin muka atau sinyalnya kurang stabil, untuk munculin wajah nggak apa-apa. Yang penting saya pengen dengar suara, terus Bisa pengen di dengar chat mungkin ya, Mbak. usia. Apa? Bisa di kolom chat mungkin kalau misalnya mic-nya bermasalah. Oh iya, iya, iya. Ada di kolom chat. Heeh. Nama dan usia Heeh. ya. Nama, usia, kesibukan sebelum pandemi, dan kesibukan saat ini.
Lalu apa yang dicemaskan dalam 2 minggu terakhir? Boleh yuk, mau siapa dulu? Atau mau disebut aja nih namanya? Saya lagi jadi kayak pemimpin kuis nih. Dari Mbak Boleh, Anissa, silakan. silahkan. Siapa dulu nih? Mbak Reina mungkin? Oh iya teman-teman, ini disclaimer-nya di sesi webinar ini walaupun seperti sesi edukasi, tapi ini adalah ruang aman karena saya yang nge-hold, maksudnya psikolog yang ada di sini, ada Mbak Nerissa juga. Jadi kalau saya nggak kuat nanti ada Mbak Nerissa. Jadi pastikan teman-teman merasa cukup aman dan nyaman untuk sharing di sini walaupun kita tidak bertemu tatap muka. Apapun yang kita sharingin di sini hanya ada di sini, dan apapun yang mau di-sharingin yang teman-teman merasa cukup nyaman di-sharingin untuk 13 orang. Gitu, karena ini bukan sesi one-on-one. Ya, silahkan. Apakah ini teman-teman mahasiswa psikologi? Oh iya, ada Miss Fitri nih, teman saya di Montessori. Oke. Atau mungkin kalau misalnya agak malu bersuara, bisa melalui kolom chat kali ya Mbak ya? Oh iya, boleh. Saya cuman ini sih pengen tahu kebutuhan teman-teman supaya saya ceritainnya relevan gitu. Nah, yuk boleh, mau siapa dulu? Siapa nih? Pada malu-malu nih rupanya. Mbak Nerissa dulu aja deh. Boleh, Mbak Nerisha. Yuk, Mbak Nerisha, boleh diceritakan? Kemarin juga jadi pembicara ya, Mbak Nerissa. Iya, kemarin juga. Oh iya, hai Nas. Halo Nerissa, udah lama nggak ketemu. Hai Nas, gimana kabarnya? Ya, baiklah berjuang. Hai Teh Sifat juga, yang jadi moderator ya Teh Sifat ya? Hari ini iya, karena moderatornya lagi nggak ada, jadi saya yang jadi moderator. Ya, Oke, kalau misalnya Anas, aku sharing yang tadi yang Anas tanya ya. Iya. Apa yang dirasakan atau kecemasan apa yang dirasakan 2 minggu terakhir. Terakhir ini tuh aku ngerasa cemas banget karena kebetulan suamiku harus dites rapid test. Itu tuh yang bikin agak cemas banget tuh antara 2 mingguan ini. Waktu kemarin masih ngerasa bahwa si corona ini masih, oh ya it's okay, memang sudah terjadi, tapi nggak di lingkungan orang terdekat. Tapi pas udah ada di lingkungan orang terdekat, akhirnya jadi agak memuncak ya cemasnya gitu. Iya. Tapi it's okay, udah agak-agak lumayan stabil sih sekarang ini. Sama-sama ya Nes ya. Kan psikolog juga butuh psikolog ya. Iya. Dari skala 1 sampai 10 berapa kecemasannya, Ner? Kalau kemarin banget itu waktu hari Kamis itu 7 lah. Iya, oke. 7 ya. Ada simptom fisik nggak di badan? Simptom fisik ada kayak apa? Tegang di bagian pundak, terus kemudian akhirnya jadi apa tuh namanya ya, kayak nggak bisa berpikir dengan jernih lah gitu pada saat itu. Ngeblok Terus ya rasanya ya. Jadi lebih emosional banget, lebih emosional lah pada saat itu. Gitu. Oke. Thank you, Ner. Aku unmute lagi ya. Iya. Oke, ada lagi nih di chat Mbak Anastasia, katanya namanya Mbak Rohmah Kusumaning dia. Biasa dipanggil Iin. Usianya 25 tahun, Mbak. Sebelum masa pandemi, saya sedang proses mempersiapkan studi S2 saya. Tapi karena corona, semuanya ditunda sampai waktu yang belum tahu, katanya. Oh, iya. Studi S2-nya apa, Mbak? Nanti tambahin ya. Boleh ditambahin ya, Mbak Rohmah. Terus lanjutin. Yuk, ada siapa lagi? Ini di chat baru Mbak Rohmah nih. Yang lain mungkin boleh. Ada Mbak Reina, Mbak Syafira, Mbak Anissa, Mbak Aul. Terus Mbak Roma tolong tambahin dalam 2 minggu terakhir ini dari skala 1 sampai 1 sampai 10 kecemasannya berapa? Ayo, yang lain masih coba diketik kayaknya ya. Halo Mbak Syafira. Mbak Syafira mau ada yang disampaikan juga?
Kok nggak ada ini chatnya sih? Gue tuh bingung. Kenapa yang nggak ada chatnya? Halo? Halo? Halo, Teh? Halo. Iya. Iya, Halo? halo. Nah, ini udah ada suaranya. Halo? Iya, nggak apa-apa ngomong aja, Mbak Safira. Ya, perkenalkan nama saya Zuhai. Oh, ini Zuhai. Zuhai. Oh, Bukan kira Mbak salah ya. Safira. Salah deh. Mohon maaf. Ya, perkenalkan nama saya Zuhai. Saya aktivitas sebelum pandemi itu biasanya mengajar di sekolah sebagai guru honorer dan sekaligus pengajar privat. Dan setelah ada pandemi ini, untuk mengajar privatnya akhirnya di-stop karena kan orang tuanya juga melakukan WFH di rumahnya, sehingga selain itu juga ngajar di sekolah pun akhirnya via rumah. Dan sebenarnya itu sih yang bikin agak jenuh di rumah, walaupun kadang bisa banyak melakukan hal. Cuman yang bikin saya suka jenuh dan was-was cemas itu karena saya di rumah itu sendirian, karena ibu saya ada di luar kota, jadi itu sih yang bikin saya cemas sebenarnya seperti itu. Untuk tingkat kecemasannya sebenarnya levelnya itu ada di level 7 seperti itu, Mbak. Oke. Ada keluhan fisik nggak yang kerasa di badan dalam 2 minggu terakhir? Sebenarnya paling kayaknya hanya mungkin sugesti aja kali ya, atau dokternya kadang kayak misalnya apa sih kayak hidung mampet seperti itu sih, tapi sebenarnya nggak demam, atau kadang tiba-tiba kayak misalnya pikirannya kemana-mana gitu, udah gitu aja sih bahasanya. Oke, pikiran kemana-mana ya, itu penting sekali. Thank you ya, ya Mbak. kalau misalnya lagi mendekati haid Oh gitu. ya, PMS itu isu yang lain. Iya, Betul-betul. Tapi kecemasan kita jadi meningkat menjelang PMS karena hormon. Iya benar. Iya itu benar banget. Ya itu nanti bisa kita bahas juga. Thank you. Iya. Oke, ini ada lagi nih Mbak tambahan dari Mbak Rohma katanya. Saya ini berencana melanjutkan mapro psikologi. Selama masa ini saya sempat mengalami kecemasan karena saya memang cenderung cemas orangnya. Kemudian sempat ngerasa nggak enak badan dan batuk waktu awal-awal corona karena mungkin cemas ya. Tapi ternyata setelah 1 minggu berlalu saya membaik. Mungkin itu efek karena cemas kali ya. Iya, bisa jadi. Iya Mbak, memang orang-orang yang tertarik ngambil psikologi biasanya punya predisposisi kecemasan yang cukup tinggi, maka pengen bantuin orang. Tapi sebelum kita bantuin orang atau sambil ya berjalan, kita juga perlu belajar self-care. Jadi hari ini saya juga akan sharingin teknik-teknik buat self-care yang sederhana banget, yang bisa dilakuin. Oke, terima kasih. Yang lain? Terima kasih. Ya, ada lagi nih Mbak, dari Mbak Reina. Mbak Reina, halo Kak, saya Reina dari Fakultas Psikologi UM Surabaya. Usianya 20 tahun, Mbak. Oh, dari Surabaya. Iya. Sebelum pandemi jadi mahasiswa yang UTS, sekarang mahasiswa online. Kecemasan ada. Oh, iya. Ketika ingin tahu soal UAS mau online atau tidak. Ada juga praktek kelas konseling sebelum UAS. Cuman rasanya tidak memungkinkan untuk praktek konseling. Saya juga cemas untuk ganti yang namanya konselor supaya atasi unfinished business. Untuk skor skala kecemasan tidak tahu karena bingung mau dinilainya berapa. Gejala fisik malah banyak tidur, males makan gitu. Oke, sip. Thank you for sharing. Nanti kita juga bahas kenapanya. Terima kasih Mbak Reina. Ada lagi mungkin teman-teman yang mau share tentang kondisi yang terjadi pada saat pandemi sebelum aktivitas, usianya berapa, kemudian pas setelah ada pandemi ini bagaimana kondisinya, apakah ada simptom atau tidak, begitu ya Mbak ya? Wow. Iya. Ada lagi nih Mbak Ana dari Mbak Indriana Trihandini. Halo Mbak Ana, aku Riri, umurnya 21 tahun. Halo Mbak Riri, pada bulan Januari lalu, aku baru lulus S1 dari Fakultas Psikologi UI nih. Baru lulus dari Psikologi UI nih dari Januari kemarin. Saat ini kesibukan aku magang di salah satu perusahaan. Selama
pandemik di kantorku menerapkan kebijakan yang namanya WFH. Jadi aku bekerja dari rumah. Sumber kecemasan aku adalah penyakit COVID-19 itu sendiri, takut tertular dan sebagainya. Kemudian di sini Mbak Riri bilang, selain itu orang tua aku juga masih seminggu 2 kali belanja keluar rumah. Aku ingin sekali menemani, tapi aku sendiri khawatir kalau keluar rumah. Karena pandemi ini juga aku harusnya bisa mencari kerja jadi terhambat. Simptom fisik yang muncul adalah menstruasi aku yang tidak teratur. Menstruasinya jadi nggak teratur nih Mbak, mungkin karena cemas kali ya. Beberapa kali aku login untuk memeriksakan mens yang tidak teratur, alhamdulillah tidak apa-apa. Kata dokternya karena stres aja. Saat ini skala kecemasan aku 8 katanya Mbak. Oke, thank you. Mbak Riri skala kecemasannya 8. Terus ada satu lagi nih Mbak, dari Mbak Aulia Alif. Saya Aulia, usia saya 28 tahun. Sebelum pandemi, saya berencana keluar negeri ketemu ibu mertua yang sedang operasi liver. Belakangan dia didiagnosa cancer dan Inggris sudah lockdown sejak lama. Iya, betul. Jadi suaminya di Inggris, mertuanya di Inggris. Saya dan suami belum bisa ketemu, bahkan telepon dibatasi. Setiap malam kalau suami saya dapat telepon, saya mulai cemas, takut mertua saya kenapa-napa. Cemasnya sebelum tidur sih, kira-kira skalanya 8, Mbak Anas, seperti itu. Oke, thank you. Cukup atau perlu ditambah lagi, Mbak Anas? Semuanya udah belum? Belum sih, kalau semuanya. Ini mungkin ada lagi yang mau sharing. Ini tadi berarti ada sekitar 1, 2, 3, 4, dengan Mbak Neris 5, dengan Mbak Zuhai 6. Berarti sudah ada 6 teman kita yang sharing. Sisanya mungkin ada yang sharing lagi. Boleh. Iya. Jadi teman-teman bahkan baru 6 orang aja tahu ya bahwa yang ngerasain cemas bukan sendiri. Gitu. Dan skalanya di 7 dan 8, mungkin bahkan ada yang 9, 10, berarti teman-teman ada di forum yang tepat. Gitu. Gak salah ngeklik webinar. Ya. Dan kenapa saya tanya fisik? Karena anxiety itu tuh kena di fisik yang kebanyakan orang-orang belum paham. Jadi hari ini saya juga akan cerita koneksi antara tubuh dan emosi. Jadi kalau teman-teman cerita, jadi saya bisa lebih relate sama kondisi teman-teman. Jadi selesai webinar ini, mudah-mudahan ada teknik baru yang bisa dipakai untuk mengatasi kecemasannya. Oke, menarik. Jadi kira-kira tekniknya apa aja nih Mbak Anastasia? Iya, saya hari ini sharing 3 teknik dan saya percaya banget perubahan kesehatan mental itu adalah perubahan 1 derajat, teman-teman. Jadi artinya kita berubahnya kecil-kecil aja, tapi kalau kita konsisten lakuin, dalam sebulan, 2 bulan, 3 bulan, ada perubahan hidup yang besar yang bisa kita rasain. Juga membuat kita sebagai orang dewasa tidak takut dengan perubahan, karena mungkin pengalaman-pengalaman hidup kita sebelumnya, perubahan itu suatu keharusan, terus juga tidak nyaman dalam perubahannya, dipaksa harus nyaman. Jadi ketika kita mikir, ini kayaknya perubahan yang 1 derajat deh, kayaknya I think I can do it nih, gitu. Tapi kalau perubahannya terlalu ekstrim, kayaknya kita jadinya malas, nggak mau gitu ya. Jadinya aduh, nggak mau dilakuin. Jadi karena buat saya sebagai psikolog yang praktek, menurut saya semester lalu saya sempat ngajar juga di Fakultas Psikologi Atmajaya. Tapi at the end of the day, harusnya psikologi itu ngebantu hidup kita sehari-hari. Jadi kepengen banget kalau teman-teman habis ikut webinar hari ini, teman-teman jadi bisa lakuin di rumah cara membuat hidupnya bisa lebih terasa, lebih enak gitu. Atau kalau dari anxiety, kita di tengah-tengah deh, nggak happy banget, tapi di tengah lah, netral gitu, kalau kayak gigi mobil gitu ya. Dari skala mobil kan giginya ada 1-5, ya di 3, di 4 aja gitu. Gitu. Ada lagi yang mau sharing? Saya butuh 3, kalau yang semuanya nggak pengen sharing, saya butuh 3 lagi. Kira-kira ada lagi yang atau sambil sharing? Berjalan aja boleh di chat ya, gitu. Atau kalau nggak nyaman juga chat pribadi ke saya nggak apa-apa, ya, kan boleh. Bisa dipilih tuh. Saya cuma pengen tahu gambaran pesertanya aja, thank you. Oke, kita mulai aja ya. Boleh, Sifat ya. Anastasia. Waktu saya berapa lama? 20 menit ya buat sharingnya. Nanti sebelum tanya jawab.
Betul, diefektifkan aja sih. Ya, siap. Oke. Sudah ya, sudah muncul. Oke. Saya bikin PPT-nya simple, karena saya merasa sebagai orang yang dengan kecemasan tinggi, kadang-kadang kita tuh terlalu gampang overthinking, terus kita tuh suka meribetkan hidup diri sendiri dan orang lain. Jadi hari ini saya bikin anomali, bikinnya simple aja, dan nanti boleh di-share PPT-nya supaya teman-teman ingat kalau nanti di rumah perlu dilakuin itu gimana. Gitu. Walaupun judulnya 3 teknik, pas tadi saya hitung-hitung kayaknya ada 5 deh. Jadi coba bantu saya menghitung ya, karena tadi saya lost in track. Nanti teman-teman bisa, yang kalau belum follow, bisa follow saya di @anasatrio di Instagram. Selain hari ini, biasanya saya lagi suka ngasih Instagram Live. Itu salah satu cara self-care saya di masa pandemi, karena saya ngerasanya, duh kok jadwal berubah. Kan orang-orang dengan kecemasan tinggi itu, benar nggak? Nanti teman-teman bisa kasih jempol virtual kalau benar gitu ya. Orang-orang dengan kecemasan tinggi itu pengennya segala sesuatu tuh bisa diprediksi, pengennya bisa dikontrol. Jadi kalau ada hal-hal yang di luar kontrol, di luar prediksi rencana, itu kayak, wah gimana ya ini gitu. Jadi makanya kita saya belakangan ini bikin jadwal sendiri gitu. Nggak ada yang ngajakin live Instagram, saya ajakin teman saya gitu. Dan emang yang saya ajakin beneran teman yang saya kenal personal, tapi sharing sesuatu yang bermanfaat, supaya saya rasanya tuh nggak beban, nggak kerja gitu. Karena buat orang-orang dengan kecemasan tinggi, biasanya kita juga sensitif sama sesuatu yang sifatnya tekanan, tuntutan dari lingkungan luar gitu. Dan biasanya kita bertumbuh sampai hari ini ada di lingkungan yang nggak terlalu paham bagaimana memahami kecemasan atau merespon kita. Kalau saya dari kecil biasanya dapat komentar kayak, gitu aja kok dicemasin, santai aja kali, jangan baper. Nah itu kan kalau diterusin tuh jadi kayak siklus ya. Kayak jadi kita ngerasa, kok gue kayak gini ya, jadi ngerasanya tuh kayak minder atau rendah diri atau ngerasa kita tuh lebih sensitif dibanding orang yang lain. Padahal sensitivity can be a gift gitu. Tadi sebelum sesi ini saya habis sharing di komunitas aktor-aktor yang lagi juga butuh bantuan komunitas support group buat mental health. Karena kalau specifically pekerja gitu, dan mungkin nanti teman-teman bisa ngecek, nanti saya kasih link sensitive person. Nah, highly sensitive person ini juga ada tesnya, dan cara mengelola self-care-nya juga berbeda kalau orang yang highly sensitive dibandingin orang yang biasa aja. Gitu. Nah, untuk yang hari ini saya bagi 3, ya itu maka saya pikir kayaknya jadi ada 4 atau 5 ya. Yang pertama pikiran. Nah, pikiran ini semua orang ngomong gampang. Kayak kita lihat ular ini ya, gitu. Kalau ularnya jauh, kita nggak terlalu ngerasa mengganggu, tapi kalau deket atau buat teman-teman yang fobia ular, lihat aja di TV udah takut. Maka ketika ini tentang pikiran, berarti apa yang membuat kecemasan kita itu bisa berbeda, dan tingkatnya juga. Yang kedua, tubuh. Ini sangat penting kan, dan menurut saya, bahkan saya kuliah di psikologi sampai 7 tahun untuk jadi psikolog praktek, itu jarang dibahas tentang tubuh. Nggak tahu deh teman-teman kalau di jurusan atau di universitas lain apakah dibahas gitu. Dan mungkin buat teman-teman yang hari ini latar belakangnya bukan psikologi, kalau misalnya ada kata-kata saya yang kurang bisa dipahamin, tanya aja. Karena saya pengennya benar-benar bisa membantu teman-teman gitu. Ada kaitan tubuh dengan kecemasan, maka perlu dibantunya adalah dengan bergerak dan olahraga. Kita nggak praktekin olahraga hari ini, tapi olah napas. Nanti di akhir sesi saya akan pandu teman-teman untuk melakukan relaksasi dan afirmasi positif. Saya lagi bikin podcast buat merekam suara saya. Doakan saya bisa selesai dalam minggu-minggu ini, karena saya gaptek, jadi saya berusaha mencoba bikin sendiri karena lagi nggak bisa ketemu orang. Nah, ternyata dengan mendengarkan kata-kata afirmasi positif, membuat kita lebih rileks. Jadi bukannya jadi positif kuncinya teman-teman, itu salah kaprah, tapi membuat kita jadi rileks dan netral. Nah, biasanya buat orang-orang yang dengan kecemasan tinggi, rileksin badan tuh susah. Makanya tadi simptom-simptom tegang. Kalau dulu saya sering banget, atau bahkan 2 minggu pertama pandemi itu saya asam lambungnya naik. Sekarang saya sudah mulai belajar bersahabat sama diri saya. Jadi kalau muncul simptom-simptom fisik
di tubuh saya nggak marah-marah. Kalau dulu saya marah-marah, ih gini aja kenapa sih sakit perut gini. Kalau sekarang kayak ngomong sama inner child kita juga akan sangat membantu. Misalnya, oh iya Anas lagi sakit ya perutnya sekarang. Kayaknya karena cemas ya ini ya. Oh ya udah nggak apa-apa, kita minum air hangat, kita tiduran, rebahan. Kalau Anas pengen ngerasain sakitnya sekarang nggak apa-apa, tapi semoga besok lebih baik ya gitu. Ternyata tubuh kita sejago itu untuk diajak ngobrol gitu. Tuhan tuh udah nyiptain tubuh kita sangat canggih dan luar biasa. Saya suka bilang tubuh manusia tuh kayak Boeing 747, tapi kita tuh cuma tahu cara pakainya tuh kayak bajai gitu. Jadi banyak hal untuk self care kita bisa memanfaatkan diri kita dulu. Gitu. Dan ada olah napas, ada teknik sederhana yang tadi saya lakukan. Sama ternyata untuk orang-orang yang sensitif maupun yang high anxiety, ada makanan-makanan tertentu yang akan membantu kita lebih bisa mengelola kecemasan. Nanti mungkin saya ambil dari kamar. Saya udah hampir dari bulan Desember tahun lalu, itu minum juga vitamin namanya magnekol, magnesium dan kalsium. Ternyata kalau nanti teman-teman googling, magnesium itu sangat membantu untuk mood boosting, untuk membantu meningkatkan mood dan fokus gitu. Karena kecemasan tuh nggak enaknya tadi yang pikirannya kemana-mana, nggak fokus gitu. Bukan hanya cemas doang, tidak sesimpel itu Ferguson gitu. Jadi perlu juga untuk tahu kecemasan. Nah, tapi di masa pandemi ini, kita dan saya pas nyiapin ini saya mikir-mikir saya perlu nggak ya menjelaskan kecemasan yang biasa sama gangguan kecemasan. Karena sekarang ini adalah situasi yang tidak normal, jadi kecemasan yang kita alami itu adalah normal dan wajar. Kalau teman-teman googling berbagai artikel tentang kecemasan atau anxiety during pandemic, selama pandemi ini adalah hal yang sangat wajar gitu. Dan sekarang kalau dalam perspektif psikologi atau kesehatan mental pun, kita udah lagi nggak pakai istilah normal dan tidak normal, gila atau sakit atau sehat, tapi itu berfungsi atau enggak, optimal apa enggak, cemas boleh nggak? Boleh. Tapi kalau kayak kemarin saya sampai diare pas hari Sabtu, Miss Fitri tahu tuh saya harusnya ngajar di Montessori, terus saya diare, itu kan udah jadi mengganggu kondisi saya gitu untuk bisa optimal. Jadi perlu di-take care. Bedanya, kalau ditanya sekarang kecemasan saya masih muncul nggak? Masih. Bedanya durasi yang saya perlukan untuk bounce back itu lebih cepat. Kalau dulu tuh bisa 2 hari, 3 hari. Kalau sekarang hitungan jam, karena udah lebih tahu cara mengelola kecemasannya, jadi lebih bisa bounce back gitu. Nah, ini adalah teknik Jinshin Jutsu yang sangat simpel dan waktu saya kuliah psikologi saya tidak pernah diajarin, saya belajarnya ikut workshop. Jadi menurut saya manusia tuh sesimpel itu. Jadi teman-teman ketika ada emosi yang teman-teman rasakan, ini bukan sulap ya teman-teman. Jadi kalau ada emosi yang dirasakan itu kita misalnya apa tadi? Rasanya kan khawatir tuh di jempol. Kita hanya memeluk lembut jempol kita, lalu kita bernafas biasa, nafas sadar, nafas tenang 10 menit gitu. Bahkan sambil dengerin saya teman-teman bisa coba gitu ya. Nanti setelah 10 menit gantian tangan satu lagi dan coba rasain kenapa penting tadi pakai skala 1 sampai 10 supaya teman-teman bisa aware sama diri sendiri karena susah ya. Aware sama diri kan kelihatan nih dalam diri. Jadi at least kalau pakai angka itu kita dapat measurement-nya sebelum mulai tadi 7 atau 8 gitu kan. Coba deh habis latihan latihan namanya magic finger. Latihan magic finger ini tingkat kecemasannya jadi berapa? Turunnya biasanya nggak ekstrim dari 7 jadi 0, tapi 7 ntar misalnya jadi 4. Nanti kalau 4 kita gini lagi dan ini bisa dilakukan sambil Zoom meeting atau kalau lagi ketemuan biasa tuh sambil rapat. Jadi no one knows kamu tuh lagi ngelola emosi gitu. Nah, menariknya manusia kan makin kita dewasa, itu emosi makin kompleks teman-teman. Kalau ada yang pernah nonton film Inside Out, awalnya waktu kecil kan cuma 5. Jadi kalau makin dewasa kita kayak, aduh saya khawatir tapi ada sedihnya juga. Nah, gantian deh jarinya. Untuk self-care sehari-hari ini baik dilakukan sebelum tidur atau baru bangun tidur atau kapanpun teman-teman butuh. Karena ini alami ya pakai tubuh kita sendiri, jadi tidak ada efek samping mau dilakukan beberapa kali. Jinshin Jutsu ini menggunakan filosofi Eastern Medicine bahwa kalau di filosofi Timur atau filosofi Asia,
itu tidak memisahkan antara tubuh, pikiran, dan emosi gitu. Kita ini kan belajar ilmu psikologi atau kedokteran yang sekarang itu kan kedokteran barat, sehingga sepertinya ada pemisahan dokter jiwa sama dokter fisik gitu. Tapi kalau di Jakarta sendiri sudah makin berkembang ya namanya holistic medicine atau holistic psychology, sehingga mudah-mudahan ke depan ini semua jadi satu gitu, manusianya tuh nggak di kompartemen gitu. Saya sendiri ketika saya konsultasi dengan psikolog saya sekitar yang cukup intens sekitar 2-3 tahun belakangan, lalu ketika dia bilang, "Mas, coba deh nggak makan daging merah, coba perhatiin kecemasannya atau mood-nya itu jadi lebih stabil nggak?" gitu, dan lebih tenang nggak? Dan ternyata setelah saya nggak makan daging merah atau mengurangi lah gitu, makan dagingnya paling ada ayam, ikan kayak gitu-gitu, emosi saya lebih stabil. Dan saya juga tipe yang lebih cemas atau lebih sensitif, lebih terpengaruh kalau lagi bulan purnama. Pada riset-riset psikologi, hal ini masih pro kontra, tapi saya sendiri melakukan riset ke diri saya, jadi saya bikin turus gitu ya, tiap bulan purnama, tiap bulan, tahun lalu 12 bulan, itu selalu emosi saya lebih intens ketika bulan purnama, jadi ketika sebelum bulan purnama dan sudah bulan purnama, biasanya saya lebih rileks, lebih santai, lebih banyak tenang. Kalau teman-teman yang coping spirit, boleh sambil zikir, boleh sambil istighfar, atau apapun, pokoknya yang rileks deh. Dan jangan bikin kegiatan yang cukup intens di hari-hari itu. Itu buat saya menjaga kewarasan saya. Kalau enggak, emosinya bisa melo. Saya tuh tipe yang kalau PMS, ada kan yang tipenya gampang senggol, bacok, marah. Kalau saya tipenya yang melo gitu. Jadi daripada melo-melo nggak enak, mendingan kita jaga. Gitu. Dan bahkan ini kenapa di sini bahkan udah teman-teman bisa lihat ada kaitan antara organ-organ tubuh dengan emosi juga gitu. Jadi kalau teman-teman ada yang punya asma atau keluarga yang punya asma, nah itu tuh di sini gitu. Jadi itu bisa membantu organ-organ juga, tapi dalam kondisi ini tuh kayak vitamin ya teman-teman, bukan udah sakit tapi cuma 10%. Gitu. Sama aja kayak kalau kita nggak enak badan, mulai minum kunyit atau jeruk nipis, tapi kan kalau udah sakit banget harus minum obat ya gitu. Dan ini udah worry, fear, anger, sadness, dan crying tuh aku maksudnya usaha banget gitu. Misalnya karena ngeliat teman-teman yang lain tuh lagi produktif banget ya gitu. Kok pada investornya lagi ngapain? Saya mau ikutan, padahal capek. Kayak gitu. Jadi itu ternyata mengganggu kita juga. Nanti kalau ada yang mau tanya boleh banget ya. Nah, ini teknik breathing, mungkin kalau yang suka ngajar di SD atau yang suka ikut teknik relaksasi, ini bisa dilakukan. Sambil dengerin, kita coba sama-sama yuk sambil pegang ke layarnya. Jadi kita akan memulai dari tulisan breathe in. Hold itu kita tahan, terus kita lepasin, hembusin. Nah, yang ini juga penting teman-teman belajar nafas, karena kalau kita tidak sadar, kalau lihat bayi itu nafas pakai perut. Jadi kalau tarik nafas, perutnya dikembungin, kalau dihembuskan, perutnya dikencengin ke dalam gitu. Awal-awal kalau belum biasa suka agak kagok, tapi kalau lebih biasa ini membantu. Karena salah satu cara kagok itu dengan napas gitu. Nah, ini kalau mau googling namanya napas ujjayi, itu dari bahasa Sanskrit gitu. Jadi saya kasih panduan ya, tarik napas, tarik napas itu perutnya dikembangkan, buang napas, perutnya ditarik ke belakang. Gitu. Dan katanya itu bisa membantu kita untuk lebih kurus perutnya gitu. Tapi di saya belum berhasil, paling nggak udah membantu kecemasan. Oke, kita sambil coba teman-teman kalau yang pakai komputer atau perlu sentuhan dalam mengolah kecemasan. Ya, kita coba dari breathe in dari mana aja. Sudah siap semua? Oke, kita tarik nafas, tahan, hembuskan. 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 Kita tarik nafas, tahan, hembuskan.
Sekarang tarik nafas yang dalam. Hembuskan. Udah ada yang lebih rasa rileks, karena repetisi itu juga salah satu yang membantu otak dengan kecemasan menjadi lebih tenang. Karena lawannya kecemasan itu bukannya tidak cemas, teman-teman, tapi lawannya kecemasan itu adalah merasa aman. Rasa aman secara emosi kita dapat ketika lingkungan tuh nggak bisa adalah dengan repetisi. Makanya kita suka order, suka struktur, suka sesuatu terjadwal. Nggak ada kita ciptain. Karena kan otak manusia itu sebenarnya nggak bisa ya bedain yang maya dan nyata. Jadi ketika kita bisa ulang ini berkali-kali, makanya kalau teman-teman sadar, hampir di semua agama ada praktek mengulang, repeating doa gitu ya. Kalau di Islam, la ilaha illallah, kalau di Buddha itu Amitabha, kalau di Hindu tuh Om Mani Padme Hum diulang-ulang, sudah ada penelitian neuroscience-nya di mana ketika suatu kalimat diulang dengan vibrasi tertentu, apalagi kita niatkan gitu ya, connect hatinya dengan pikirannya, itu langsung masuk ke unconscious, ke alam bawah sadar, sehingga kita lebih rileks, gelombang otaknya lebih tenang. Ada filmnya di Netflix, judulnya Mind kalau mau lihat. Oke, nah ini agak kurang jelas, nanti coba saya cari lagi. Jadi emosi. Kalau saya nggak tahu, tapi belakangan ini di dunia internasional, di Amerika dan di Eropa lagi terkenal banget pendekatan memahami trauma dan emosi dari badan. Ada bukunya judulnya The Body Keep the Score dari Dr. Bessel van der Kolk. Jadi kalau HP kita itu memorinya ada disimpan di HP, yang kecil banget bisa menyimpan memori paling besar di manusia ada di mana, tahu nggak? Ternyata bukan di otak, tapi di kulit. Sehingga ini yang membuat alasan kenapa saat ini hukuman fisik ke anak, memukul anak sangat-sangat tidak disarankan. Karena ini semua adalah memori, gitu ya. Makanya kita kalau teman-teman pernah punya pengalaman patah hati, punya mantan, denger lagu yang dulu suka didengerin sama mantan, tiba-tiba memori keluar. Nyium bau parfum mirip kayak mantan dulu, memori keluar. Nah, gitu. Atau kalau saya termasuk tipe yang suka kopi atau durian, kalau nyium bau kopi atau durian langsung ada joyful feelings, ada emosi senang. Tapi buat orang-orang yang nggak suka durian, begitu nyium baunya aja kan udah lari ya. Nah itu, karena semua sistem sensori kita ternyata menyimpan memori emosi gitu. Nah, ini bagian, walaupun ini pada umumnya, tapi kan manusia demikian kompleks ya teman-teman. Jadi kalau nggak merasa seperti itu, nggak apa-apa juga gitu. Ini hanya gambaran umum bahwa mungkin sadness itu banyak di sini gitu. Terus juga rasa takut di perut gitu. Makanya anak-anak kalau mereka masih kecil dan mereka belum terlalu tahu tentang emosi, mereka gampang sakit perut. Bisa jadi karena sebenarnya takut gitu. Nah, ini nanti teman-teman bisa print screen, bisa download. Saya pengen teman-teman, ini teknik yang saya suka lakuin sama klien-klien saya sampai remaja dan bahkan orang dewasa suka banget, karena itu kita nggak sadar bahwa emosi kita tuh tersimpan di badan, dan menariknya, mungkin nanti kalau ada waktu exercise bareng bisa sama-sama kerjain, bagian tubuh kita yang menyimpan emosi itu beda-beda buat tiap orang. Saya sudah 5 kali sharing ini ke orang dewasa, dan penjelasan tiap orang, bisa saya tanya, sambil teman-teman coba notice ke diri ya, nanti kalau ada kesempatan kita boleh ulang. Rasa sedih, kalau diingat-ingat sedih di badan atau di wajah, itu kerasanya di mana? Ada orang yang di sini, ada orang yang di pipi, ada orang yang di belakang kepala, so everybody is different. Gitu. Jadi pas ngelakuin ini di sesi yang offline, itu seneng banget karena teman-temannya saling tengok-tengok, ternyata tiap orang beda-beda, jadi nggak usah ngerasa baper sendiri gitu. Terus happy di mana kerasanya teman-teman, ke diri sendiri dulu ya. Kalau happy tuh rasanya di mana? Ada yang di dada lagi, ada yang di tangan. Kalau anak-anak nih mereka suruh gambar, mereka suka ngerasain happy tuh di tangan dan di kaki, makanya mereka se-ekspresif itu. Gitu. Ada yang di punggung belakang gitu. Nah, setelah itu kita juga coba cek rasa takut itu kalau di tubuh kita tuh rasanya di mana. Boleh sambil catat dulu supaya nanti kalau ada sesi sharing bisa sambil ngerjain. Jadi kalau bisa ngerjain sendiri atau ada waktu nanti kita bisa sambil drawing gitu, pakai paint kalau pakai laptop. Gitu. Nah ini juga menarik, anger atau rasa marah. Kalau rasa marah itu kerasanya di mana? Ada anak-anak yang di kaki, makanya mereka suka mukul-mukul, tendang-tendang kalau lagi marah.
Ada yang kalau saya marah tuh di perut gitu. Ada yang di leher belakang, tiap orang beda-beda. Kalau udah, coba cek kalau lagi ngerasa cinta, love, dicintai atau mencintai, dan cinta ini luas, bisa cinta ke alam, cinta ke Tuhan, cinta ke sesama manusia, itu rasanya di mana? Dan kayak apa? Saya sendiri melakukan ini cukup sering karena makin kita bisa mendeskripsikan emosi kita, bukan kalau tadi kan saya cuma nanya di badan di mana. Mungkin nanti saya kasih panduan tambahan. Jadi misalnya buat teman-teman itu kita cari bentuknya emosi kita tuh apa. Kalau ada salah satu klien saya yang anak-anak umur 9 tahun, itu pas ceritain worry-nya, anxiety-nya, dia bilang gini, anxiety aku tuh warnanya hijau, dia itu ujungnya lancip-lancip, tajam-tajam. Jadi kalau pas dia muncul, aku suka sakit dadanya gitu. Jadi bikin metafora kayak itu membantu kita untuk mengenali tipe kecemasan, tipe rasa marah, tapi tipe happy kita juga yang kayak gimana. Makin kita bisa kenali, makin kita bisa tahu cara menghandle-nya. Gitu. Aku lanjut dulu ya, sebelum nanti kita balik lagi kalau ada yang mau tanya. Nah, lanjutnya yang penting juga, mengingatkan lagi bahwa mental health is a spectrum, apalagi dalam kondisi sekarang ini, mungkin kita rasanya ada di struggling gitu. Nah, sesi-sesi seperti ini, dan kalau teman-teman nanti bisa ikut sesi-sesi yang lainnya, itu seperti, saya suka bilang tuh kayak pasar, kita tuh nambahin teknik coping gitu. Soalnya kita kan 2-3 generasi yang lalu ini orang tua kita, kakek nenek kita belum familiar tentang emosi, belum familiar tentang kesehatan mental, belum tahu kalau kita dulu marah tuh disuruh apa sih harusnya selain cuma disuruh diem atau ya udah dikasih tapi nggak pernah dikasih penjelasan. Sehingga bisa jadi kita mengalami kondisi-kondisi kecemasan yang atau kesehatan mental yang buruk bukan karena kita lemah loh, tapi kita nggak punya skill-nya. Sama aja kayak skill komunikasi kan harus belajar. Teknik presentasi kayak gini pasti belajar, latihan. Jadi anggaplah sesi seperti ini kita tuh nambahin tools buat kita memanage kecemasan kita. Jadi kalau saya bisa cerita kenapa dulu saya bisa depresi, karena menurut saya nggak gitu tahu cara manage anxiety. Sekarang saya pribadi hampir punya 30-50 cara gitu. Jadi kita kalau kayak perguruan silat gitu ya, jangan berkecil hati cuma 1-2 cara gitu. Ayo cari lagi cara yang ini. Nggak bisa, oh cari yang lain. Oh cara ini bisa begini. Sekarang kondisi gini nggak bisa, apalagi ya. Makanya feeling of hope, optimis yang pada umumnya gitu ya, itu juga perlu kita jaga. Dan itu tanya sama orang lain. Gitu. Oh ini kepotong. Ya ini juga untuk menjelaskan bahwa kita perlu lakukan self-care untuk diri sendiri, tapi social support seperti saat ini, community support itu juga sangat membantu kita. Atau teman-teman mencari waktu untuk selain saya aja mengusahakan setelah kok bikin Zoom tuh cuma buat kerjaan ya, capek juga. Akhirnya saya bikin ide virtual coffee time sama teman-teman saya. Supaya bisa pakai Zoom, berkoneksi sama teman, tapi untuk ngobrol gitu nggak. Ya, Kak Anas, maaf suaranya hilang. Yang mana? Dari kapan? Nah, udah. Ini. Yang boleh dari ini yang di materi yang ini yang health, self-care, sama krisis. Iya. Ini. Oke, ya. Jadi ini juga menjelaskan seperti spektrum yang tadi, tapi juga memperlihatkan bahwa untuk kita mengelola kesehatan mental, self-care kita harus bagus, termasuk social support dan community support seperti saat ini kan juga social support, gitu. Nah, self-care itu menurut saya, kita tuh dengan kecemasan tinggi dan situasi kayak sekarang, itu mau nggak mau kita perlu nambahin teknik self-care kita tuh apa. Saya sendiri, kalau saya hitung, saat ini saya punya suara dari mana itu? Boleh di-mute dulu? Ya, lagi di-mute. Kayaknya. Iya, terima kasih. Lanjut, jadi, saya sendiri saat ini kalau saya hitung, saya punya teknik 30-50 cara buat self-care terhadap emosi kesehatan mental saya gitu, yang terutama anxiety yang saya sering rasain. Jadi kita tuh kayak perguruan silat teman-teman, jurusnya tuh mesti banyak untuk menghadapi kehidupan yang tidak mudah ini dan suka terjadi hal-hal tidak terduga. Jadi kalau buat saya pun masih pergi ke psikolog secara rutin, itu membantu saya menambahkan skill-skill ini gitu. Nah, ini juga yang suka saya pakai. Kalau buat kita,
dengan kecemasan itu bisa diganti jadi anxiety atau worry thermometer gitu. Jadi nanti kalau mau exercise kita juga bisa bikin, karena 1 sampai 10 ini penting teman-teman, karena kadang kita ngerasain cemas tapi kita tuh nggak tahu itu tuh di level berapa dan hal apa. Termasuk jangan cuma ngurusin yang nggak enak, kita juga perlu bikin happy thermometer. Karena kalau kita bikin 3 nih ya, worry, 4 bahkan, worry thermometer, anger thermometer, sadness thermometer, sama happy thermometer, ketika kita kerjain, misalnya apa sih yang bikin saya sedih, level skala 4, yang bikin saya sedih level skala 10 beda dong. Nah, makin kita isi, kita tuh makin dapat pemahaman tentang diri kita. Karena apa yang membuat kita sedih, apa yang membuat kita cemas, apa yang membuat kita marah, dan apa yang membuat kita bahagia, itu mendefinisikan apa yang penting buat kita dan siapa diri kita. Misalnya buat saya pribadi, happiness saya yang paling tinggi di 9 dan 10 pas saya kerjain, ternyata adalah berbagi seperti kayak gini. Jadi makanya saya senang ketika kondisi lockdown kayak gini punya kesempatan berbagi, karena itu happiness yang penting buat saya. Mungkin buat orang lain happiness skala 9 masakin buat orang rumah. Sehingga dia makin sadar, waktu saya ngelakuin ini itu menambah tabungan happiness saya. Gitu. Nah, ini yang bagian penting. Saya nggak tahu teman-teman udah pernah lihat atau belum. Ini adalah bagian-bagian di tubuh kita yang menyimpan emosi. Jadi kalau tadi, dan ini kan ya menariknya emosi cemas ini tuh dia kayak ujung dari gunung. Jadi atasnya cemas, underlying bawahnya tuh bisa macam-macam. Bisa ada sedih, bisa ada takut, bisa ada kecewa. Nah, jadi kalau kenapa tadi saya tanya area tubuh, karena bisa jadi kalau pas sakit tegangnya di pundak belakang, bisa jadi selain cemas juga ada rasa terbeban. Terbebannya karena apa? Karena tanggung jawab kah? Atau karena terbeban? Ada beberapa teman saya yang dokter, tapi mereka bukan yang di front line, bukan yang di garis depan, itu terbeban melihat teman-temannya, kok kayaknya teman-teman saya lagi berjuang, saya enggak ya, gitu. Jadi terbeban itu bisa macam-macam, gitu. Terus kalau di hati, itu selain tadi sedih, yang sedih kan yang besarnya, bisa juga ada rasa berduka, ada rasa kehilangan, dan momen pandemi ini memang men-trigger semua unfinished issue kita, teman-teman. Jadi jangan ngerasa aneh kok emosinya makin gak enak. Ada flashback pengalaman masa lalu, mimpi-mimpi buruk mulai muncul gitu. Atau mimpi, kalau saya sempat 2 minggu kedua itu mimpi itu banyak orang meninggal. Tapi minggu ketiga saya mimpi ke rumah oma saya yang udah meninggal gitu kan. Kalau orang nggak paham kan kayak aneh banget mimpi orang meninggal. Tapi sebenarnya itu adalah cara alam bawah sadar kita mengingatkan kita sama hal yang familiar di masa kecil. Karena si otak alam bawah sadar membuat asosiasi bahwa hal masa kecil itu sama dengan menyenangkan gitu. Jadi dia tuh baik sebenarnya mau nolongin kita, cuman kok keluarnya creepy juga nih gitu. Terus misalnya kalau tadi yang cerita suka terlambat datang bulan atau jadi terpengaruh, waktu saya depresinya cukup intens, itu saya pernah sampai siklusnya tuh 43 hari, jadi lama banget gitu. Jadi, dan saya tuh jadi lebih semangat olahraga karena pernah depresi klinis, jadi depresi itu nggak enak banget, itu very hollow dan strange banget kayak dementor, jadi I'll do everything untuk nggak masuk lagi ke stage itu gitu. Nah di perut itu bisa banyak tentang misalnya pengalaman masa kecil gitu, atau apakah kita di keluarga tuh dikasih personal space nggak ya gitu, karena jadinya kok kayaknya sesek gitu kan, dia nggak bisa punya keleluasaan kayak gitu, atau sesuatu diambil dari kita tanpa permission, tanpa izin dari kita. Kalau sering sakit ya, bukan saat-saat tertentu, mungkin saat tertentu kebanyakan duduk nih di era Zoom-Zooman ini, tapi kalau sering sakit mungkin kita rasa itu hidupnya tuh kurang didukung sama orang-orang yang penting di hidup kita. Gitu. Terus juga perut ini emang pencernaan penting banget. Saya pernah nanganin klien umur 10 tahun dengan yang sudah di-refer 5 kali ke dokter internis penyakit dalam karena sering banget sakit perut, tapi sakit perutnya terjadwal hari Selasa dan Kamis, yaitu saat ada pelajaran matematika dan Mandarin. Jadi dokternya bilang, Bu, ini kayaknya butuh ke psikolog gitu. Nah itu dia banyak banget dia anaknya pinter banget, tapi dia punya perasaan
unworthy. Aduh, kayaknya kalau saya nggak dapet nilai 9 tuh saya anaknya gagal deh. Atau saya nggak bisa terima diri saya deh. Saya tuh harusnya dapetnya 10 hal ini jadi checklist buat saya. Nah, dulu tuh saya begitu. Jadi itu gaya hidup yang toksik ya, yang mengarah ke depresi gitu. Dan ternyata anxiety atau high anxiety sama depresi itu kakak adik. Jadi itu kalau bisa kena ke depresi itu bukan karena kurang iman, bahkan nggak ada hubungannya sama iman, dan bahkan mungkin orang dengan high anxiety adalah orang yang paling beriman, beribadah rajin, karena mereka tahu nggak bisa mengandalkan diri sendiri dan butuh pertolongan yang maha kuasa gitu. Jadi ini depresi bisa muncul seperti kalau kita radang secara fisik gitu ya, radang, terus kita nggak obatin dengan cepat, lama-lama suaranya habis, butuh antibiotik, kita butuh ke dokter, kayak gitu sih. Nah, ini makanan yang saya saranin karena membuat saya membantu banget. Cari yang murah meriah, teman-teman. Alpukat itu sangat membantu karena nambahin vitamin B+ gitu. Saya minum vitamin Magnecol juga berguna gitu. Kalau asparagus itu kan di luar negeri banget gitu ya. Jadi cari makanan-makanan yang berserat tinggi gitu. Sekarang kan orang lagi mulai berhidup sehat. Jadi segala yang berserat itu membantu. Kalau belum terlalu familiar dicampur. Misalnya saya makan beras merah campur beras putih kayak gitu. Terus atau cari oatmeal. Ini di rumah lagi salah beli, tapi harusnya oatmeal-nya bukan oatmeal Quaker Oats, tapi roll oat yang lebih warnanya coklat, jangan yang putih, karena kalau yang putih itu dia udah ada tepungnya. Beberapa orang ada yang laktos intoleran, jadi nggak bisa minum susu, tapi beberapa ada yang bisa. Makanya kalau di film-film ya lagi nggak enak perasaannya minum susu anget. Jadi buat yang nggak ada masalah terhadap susu bisa minum susu juga gitu. Nah, biasanya saya suka ke Sushi Tei nih buat makan salmon, tapi lagi nggak ada. Jadi ya makan makanan ikan-ikan aja itu membantu karena selain buat saya anxiety itu juga ganggu tidur, tapi kalau waktu tidur saya belum bisa saya kendalikan, jadi baru di minggu ketiga pandemi ini saya bisa tidur di jam 11.10, tadinya saya tidur selalu jam 3 pagi. Tapi ya itu karena udah tahu, saya jadinya ngobrol sama diri sendiri dan gak marah-marah lagi, kayak kok gak bisa tidur karena otak saya keep mikir nanti gimana, besok gimana, kayak gitu. Dan makan bayam, gitu. Kalau nanti teman-teman ada yang kesulitan buat makan sayur, boleh konsultasi. Karena saya membantu anak-anak supaya suka sayur, gitu. Kayaknya sudah. Itu singkatnya. Jadi tekniknya sangat simpel, sangat praktis. Yang membantu saya itu di yang teknik yang ketiga sama 4 terutama, setiap hari saya lakukan gitu. Nanti mungkin habis ini bisa tanya jawab, dan nanti setelah saya tanya jawab supaya wrap up, saya akan mengajak teman-teman buat relaksasi dengan afirmasi positif. Saya pandu, nanti saya nyalain lagu gitu. Terima kasih Teh Sifat sehat. buat Aduh, alhamdulillah ya sehat. Oke, Mbak Anas, terima kasih sekali, materinya menarik. Kemudian nih ada di kolom chat nih Mbak Anas melanjutkan yang tadi, ada Mbak Esther, kemudian ada Mbak Syafira, ada Mbak Raras juga. Pas nih ada 3 orang nih Mbak yang tadi Mbak tanyakan. Mbak Esther bilang, saya Esther Putri Lina, biasa dipanggil Putri, usianya sekarang 22 tahun nih Mbak. Saya mahasiswa dan sudah selesai TA, tapi masih ada beberapa kelas. Saya tinggal di asrama sebelumnya dan sekarang sedang di rumah. Saya sebenarnya orangnya cuek, tapi saat teman-teman di rumah atau roommates panik tentang pandemik ini, saya jadi lebih mudah cemas. Tetapi setelah di rumah saya sudah mulai tidak secemas dahulu. Mungkin efek di tubuh saya pusing, nggak bisa tidur. Untuk rate kecemasannya sendiri itu ada di skala 5 lah. Untuk Mbak Putri ini. Kalau yang Mbak Safira, usianya 25 tahun. Namanya Mbak Safira Rinatami. Sebelum pandemi, kesibukanku hanya bekerja. Tapi selama pandemi ini, aku lebih banyak memiliki waktu untuk mengenali diri sendiri. Sebenarnya, hal yang aku khawatirkan, tapi aku coba untuk mencari kesibukan lain adalah penundaan rencana aku untuk mencari kerjaan yang baru. Oh iya, selama masa pandemi ini aku masih bekerja secara online, Kak, seperti itu. Nah, ini Mbak Syafira belum menyebutkan usia ya, dan kira-kira efek simptom yang terjadi pada tubuhnya apa. Nah, kemudian ini ada dari Mbak Raras. Kalau Mbak Raras usianya 22 tahun.
sedang persiapan untuk daftar Mapro Psikologi tahun ini. Nah, saya ini cemas karena pendaftaran S2 yang baru dibuka dan ada berkas yang belum siap, yaitu namanya TKA. Tapi saya tidak bisa tes TKA karena pada masa corona ini lembaga penyelenggara tesnya sedang tutup entah sampai kapan. Saya takut tidak bisa memenuhi persyaratan tersebut sampai batas waktu pendaftaran yang ditentukan. Gejala fisik yang dirasakan itu sakit kepala seperti migrain, Mbak. Ini selain muncul tiap saya cemas. Ini selalu muncul tiap Mbak Raras cemas. Rate kecemasannya saat udah cukup sadar ya. Betul, jadi berarti teman-teman ini hampir mayoritas rate-nya itu antara 7 sampai 8 ya Mbak ya. Nah, mumpung ada Mbak Anas nih, tadi sudah menjelaskan tentang teknik-teknik untuk mengurangi kecemasan tersebut dengan latihan sederhana. Kira-kira teman-teman ada yang mau bertanya, boleh di chat personal ke Mbak Anas atau di kolom chat atau bisa dinyalakan mic-nya. Silahkan. Iya. Ya, silahkan. Silakan. Oke, ini masih menunggu ya. Aku belum ini Mbak Safira. Aku belum notice nih Mbak dengan simptom yang muncul karena aku coba untuk menyibukkan dengan aktivitas yang menyenangkan, misalnya melukis. Itu gimana tuh Mbak Safira? Jadi simptomnya nggak tahu nih muncul atau seperti apa karena dia sibuk dengan aktivitas yang menyenangkannya itu melukis. Iya, jadi kalau melakukan aktivitas yang outletnya dengan melukis tuh nggak apa-apa karena emosi itu kan energy in motion. Jadi kalau teman-teman yang kuliah atau SMA-nya dulu IPA itu kan energi itu kan ada hukum kekekalan energi ya. Dia hanya bisa berubah bentuk tapi nggak bisa dihilangin. Dan anxiety juga sebentuk energi. Nah, anxiety harus di-channelin kalau saya terbantu dengan berolahraga, bergerak, atau kalau malas olahraga tuh dengerin lagu. Karena tujuannya harus enjoy ya. Ini bukan olahraga buat nurunin berat badan yang harus lagi, tapi yang enjoy gitu. Jadi saya cerita termasuk yang di The Body Keep the Score itu kayak teman-teman mungkin tahu ya lagunya Taylor Swift yang Shake It Off gitu ya. Nah binatang, di dunia binatang kalau teman-teman nonton National Geographic, mereka itu tuh nggak punya kecemasan dan maksudnya nggak punya trauma, atau kalau abis ketemu mangsanya tuh mereka udah biasa-biasa aja. Kenapa? Abis misalnya didatengin mangsanya di depannya, abis itu mereka tuh gerak-gerakin badan, abis itu mereka bisa relax gitu. Jadi tiap kali kerasa cemas di dada, badan, kepala, sebelum ngomong macam-macam kita harus gerakin badan, stretching atau dengerin lagu, kita puter-puter di kamar kayak gitu. Itu membantu banget, termasuk dengan melukis gitu. Kadang-kadang juga dulu saya overkompensasinya justru dengan anxiety supaya nggak ngerasain emosi saya sendiri, saya banyakin kegiatan. Tapi banyakin kegiatannya bukan karena emang pengen berbagi, tapi pengen supaya supaya nggak sendirian. Kalau sendirian tuh pikiran saya jadi kemana-mana, jadi banyak gitu. Jadi kalau selama atletnya melukis itu nggak apa-apa. Dan at the end of the day itu kita yang ngatur adalah proporsinya. Boleh nggak sih nonton Korea? Boleh. Boleh nggak ngapa-ngapain? Boleh. Hari ini saya bangun jam 9, nggak harus setiap hari bangun pagi kalau maksudnya nggak ada tanggung jawab anak dan keluarga yang lainnya gitu. Jadi kita yang atur gitu. Boleh nggak pengen makan yang comfort food? Boleh, tapi jangan cuma itu jurusnya. Kita tambahin yang lain-lainnya juga. Gitu. Oke, berarti terima kasih Mbak. Kalau misalnya selain melukis bisa ditambahkan yang lain ya, supaya aktivitas yang menyenangkannya lebih beragam dan ada pilihan. Iya. Oke. Oh ya, dan saya suka banget pakai ini teman-teman. Saya tulis ya, ada aplikasi namanya Moodpath, bisa di-download di handphone. Itu dia tuh menurut saya lebih perhatian dari pasangan. Karena nanya nih, pagi, siang, malam. Good morning, Anastasia. How do you feel this morning? Ntar dia siang, abis jam makan siang, dia nanya, good morning, Anastasia. How do you feel this afternoon? Nah, itu bisa diisi pakai emoticon, atau kalau teman-teman pengen nulis, dia bisa nulis juga. Nanti setelah 10 hari, dia ngeluarin report, grafik, pola, emosi kita. Sehingga kita juga tahu, selain kalau tadi termometer emosi kan kita bikin sendiri, kita tuh jadi tahu di jam-jam mana, jam-jam kritis emosi kita tuh ngerasain apa gitu. Kalau saya tipenya tuh kalau pagi mood saya emang agak down, jadi saya butuh menjalani hari pelan-pelan, tapi kalau udah siang ke sore saya oke. Nah, biasa kalau malam susah tidur di jam-jam rawan tuh kan jam 12 malam
Jam 1 tuh mulai overthinking. Nah, di situ saya harus ngelakuin hal yang lain atau saya olahraga dulu sebelum tidur atau meditasi, dengerin afirmasi positif supaya saya nggak kebawa dengan arus overthinking itu gitu. Jadi jangan mau kita dikelabui sama diri kita. Jadi kita yang perlu tahu diri kita gimana, lalu kita cari cara gitu. Oke, sip, menarik sekali Mbak Anas. Ini ada yang chat private nih ke saya. Saya bacakan ya Mbak ya. Ada pertanyaan. Mbak, saya namanya Kartika, usia 41 tahun. Saat ini saya sedang dalam kondisi galau nih Mbak, karena merasa tidak nyaman dengan pekerjaan saya. Pada dasarnya saya tidak percaya diri. Kondisi di kantor yang seringkali menyalahkan orang, pimpinan yang tidak menghargai karyawan, membuat saya semakin down dan merasa tidak biasa melakukan pekerjaan dengan baik. Halo. Nah, saya ulang ya, tambahan lagi, saya selalu merasa apa saja yang saya kerjakan tidak pernah sesuai. Tapi dengan kondisi pandemik ini, dengan kondisi pandemik yang terjadi ini, di sini apa? Agak panjang nih. Dengan kondisi di kantor yang seringkali menyalahkan orang, pimpinan yang tidak menghargai karyawan membuat saya semakin down dan merasa tidak bisa melakukan pekerjaan dengan baik. Saya selalu merasa apa saja yang saya kerjakan tidak pernah sesuai. Tapi dengan kondisi pandemi corona ini agak sulit untuk mencari pekerjaan baru. Mohon advice-nya kira-kira dengan umur saya yang sudah demikian cukup berumur, apakah saya masih harus bertahan di tempat kerja ini? Jadi Mbaknya merasa bahwa selalu dalam kondisi lingkungan pekerjaan yang tidak nyaman. Kira-kira ada advice nih dari Mbak Anas karena dengan usianya tidak memungkinkan untuk mencari pekerjaan baru. Silakan Mbak Anas. Ya, terima kasih Ibu Kartika. Jadi kalau untuk kita mengatasi situasi kayak gini adalah itu, kadang kita perlu bertahan nih. Secara rasanya kita kayaknya agak susahnya cari pekerjaan di situasi sekarang karena bahkan teman-teman saya bilang, aduh dipotong aja nggak apa-apa deh anggarannya atau allowance gajinya, yang penting tidak di PHK. Tapi kalaupun sampai itu ya kita cari cara. Nah, ini saya kirim lewat chat. Jadi itunya, selain menambah jurus itu kan skill, kita juga perlu tahu karakter strength kita. Jadi kalau teman-teman atau ibu familiar dengan film Avengers atau superheroes, kan tiap pahlawan superheroes itu punya kekuatannya. Nah ternyata kita manusia itu juga punya kekuatan masing-masing. Yang kalau kita tahu kekuatan kita apa, selain kita bisa tahu tempat kerja atau suasana kerja kayak apa yang cocok, atau kalaupun harus bertahan, cara self-care-nya itu disesuaikan dengan karakter strength kita. Ini gratis, tesnya bisa juga dalam bahasa Indonesia, kalau nggak familiar dalam bahasa Inggris. Nanti tuh tiap orang dikirimin 24 karakter strength kita yang 5 teratas, 5-8 teratas ngetes. Di nomor 24 itu adalah karakter strength saya self-regulation. Jadi bukan berarti saya tuh tidak mampu mengelola diri, tapi mungkin kemampuan ini jarang saya pakai. Jadi kayak kita beli laptop nih, kalau kita bukan desainer, mungkin ada yang Adobe Photoshop, tapi kita lebih sering pakainya Microsoft Word buat bikin tulisan, buat bikin presentasi pakai PowerPoint. Tapi karena kita bukan desainer, Adobe Photoshop jarang dipakai gitu. Jadi pemahaman karakter strength itu bukannya ranking, tapi sering dipakai atau enggak. Nah, buat saya pribadi itu membantu banget karena di 5 karakter strength saya itu ada tentang love of learning, spirituality-nya itu lebih tentang memahami segala sesuatu itu ada maknanya, ada tujuan besarnya, lalu yang penting juga dan itu membuat saya waktu itu pernah sempat depresi adalah jadi ketika saya masuk ke lingkungan yang hierarki banget gitu, kayak di lingkungan PNS gitu, saya susah buat bertahan. Saya lebih bagus di pekerjaan-pekerjaan yang kayak gini, lebih egaliter, lebih suasananya lebih demokratis gitu. Sehingga waktu saya harus bertahan di tempat yang seperti itu,
saya cari self-care-nya adalah cari teman-teman yang lebih bisa ngobrol apa aja lebih setara. Atau saat ini, karena saya tahu love of learning saya itu tinggi, saya juga senang belajar maupun berbagi seperti ini. Berbagi dengan ada kontennya gitu. Saya kurang bisa kalau ngobrolnya tuh nggak sih, kalau ngobrol biasa itu saya bukan orang yang mendapatkan kepuasan dari gitu. Ada juga kan yang dapat kepuasan dari kayak gitu dan nggak apa-apa juga. Jadi ini tuh membantu hidup saya. Nah kebetulan di luar konteks ini teman saya itu namanya William Sullivan Budiman, nanti bisa dicek di Instagram. Dia tuh mau ngadain workshop tentang karakter strength ini di hari besok Kamis tanggal 23 atau hari Minggu gitu. Bayar sih kalau nggak salah kalau bertiga tuh 50.000. Tapi menurut saya ini tuh membantu banget untuk kita lebih kenal diri kita dan tahu cara self-care kita di saat-saat pandemi kayak gini, dan bahkan nanti buat kita memilih tempat pekerjaan yang sesuai, atau kalau untuk bertahan tuh harus gimana. Gitu. Itu penjelasan saya sih. Jadi yang Ibu jelaskan itu kondisi sangat real, Ibu udah cukup tahu kondisi dirinya. Nah, bertahannya ini kan harus pakai energi ya. Kalau nggak bertahan doang, kita lama-lama kayak baterai soak. Nah, karakter strength ini salah satu yang membantu. Atau kalau cara biasa itu self-care-nya, Bu. Kita tambahin cara self-care-nya. Misalnya tadi 5 menit relaksasi napas. Terus juga lakuin hal-hal yang kita suka dulu, hobinya apa. Jadi cari hal-hal yang membuat kita tuh lebih meaningful gitu. Terus kalau kesel banget sama teman kerja, saya juga suka lakuin, itu tuh kayak ngeremas-remas kertas, bayangin muka teman kerjanya. Kayak gitu loh. Nah, karena otak kita, itu tuh, ini salah satu hijack otak kita juga, otak kita itu nggak bisa bedain yang maya dengan yang nyata. Jadi kalau kita udah gini-gini, sambil kita bayangin, dia rasanya udah lebih rilis. Gitu. Makanya orang-orang bilang ada penelitian kan dapat likes di Instagram rasanya tuh kayak dipuji langsung atau dipeluk gitu, karena otak kita nggak bisa bedain maya dan reward yang maya dan yang nyata gitu. Itu dulu jawaban saya. Nanti Ibu bisa follow saya di Instagram. Kalau misalnya dalam 2 minggu ini nggak berhasil, caranya please kontak saya supaya saya bisa bantu kasih skill yang lain. Karena kan manusia begitu beragam. Jadi mungkin cara satu orang nggak terlalu efektif, kita coba cari cara yang lain. Ini juga ada yang DM ke saya dari Indriana Trihandini. Halo Mbak, aku tadi belum mengerti banget kaitan antara jari-jari tangan dengan organ tubuh. Boleh dijelaskan sedikit lagi? Oke. Jadi, sebentar. Jadi ini cara, karena hari ini tema saya cerita adalah tentang teknik mengelola kecemasan, saya mau ngasih yang gampang banget dan mudah dilakukan. Dan dengan pemahaman bahwa tubuh kita dan emosi itu saling terkoneksi. Ini tekniknya namanya magic finger. Jadi apapun emosi yang lagi kamu rasain, tarik nafas, tanya ke diri sendiri, ini skalanya 1-10 berapa, terus sesuai dengan kriterianya. Oh, lagi ngerasa sedih, berarti yang di sini. Tinggal pegang lembut tangannya, napas santai biasa 10 menit. Ada perubahan nggak? Gitu. Kita itu kadang-kadang udah terlalu Mbak Ana, suaranya putus-putus. Dengan segala sesuatu tuh harus canggih. Padahal sesimpel ini aja udah bisa bantu emosi dan kesehatan mental kita. Kita nggak pernah tahu ya mengatasi corona hanya dengan lebih banyak berjemur matahari. Yang membantu kita tuh hal-hal simpel gitu. Pun konseling juga membantu, tapi kalau emosinya udah intens, itu tuh badan kita dulu harus dibantu gitu. Cari di YouTube. Oke. Tadi katanya Mbak Reina Ayu mau tanya. Silakan Mbak Reina. Boleh dinyalakan mungkin mic-nya, atau kalau misalnya agak kesulitan dengan sinyal, boleh ditulis kira-kira pertanyaannya di kolom chat. Ya, halo Kak Anas. Halo. Ya, jadi gini Kak, aku itu lebih daripada urusan kuliah, pandemi atau enggak, aku itu lebih cemas mengenai kayak kepatuhan obat gitu. Nah, jadi
Aku itu cemas kalau mau pergi ke dokter itu jadi kalau kayak aku lagi emosi intens itu aku pergi ke dokter tuh rasanya males gitu loh. Karena aku tahu kalau itu namanya, ya itu karena emosi aja, karena stres atau apa. Tapi mesti orang tua, pihak keluarga itu mesti bilang, udah cepet ke dokter. Padahal di dokter pun nggak pernah ke diagnosa gitu loh. Iya, benar-benar. Gitu. Jadi aku sempat mikir, ini aku Oke. Halo, Mbak Anastasia. Mbak Anas, suaranya nggak ada nih. Mbak Anas, suaranya hilang. Teh Sifat ada nggak? Ada. Ya, Teh Sifat. Sinyalnya nggak stabil. Maaf. Oke. Gimana Mbak Reina, sudah terjawab? Mohon maaf, di sini hujan besar, jadi sinyalnya nggak stabil. Iya. sudah, Sudah Kak. tidak ada yang nanya. Tadi saya ini nanya, kalau udah nggak ada yang nanya, apa kita, karena udah mau jam 9, apa kita coba teknik relaksasi, saya pandu. Nah, kalau misalnya tidak ada yang bertanya, boleh langsung ke sesi relaksasi yang Anastasia akan pandu. Silakan, Mbak. Ya, sip. Ini saya share satu kali lagi di chat, itu ada guided meditation for anxiety. Memang makanya karena kita tuh belum punya banyak relaksasi dalam bahasa Indonesia, saya kepengen banget bisa bikin, ya saya mampunya bikin podcast, belum bisa mampu bikin YouTube karena gaptek, jadi mudah-mudahan bisa membantu. Saya sendiri udah sempat kolaborasi sama teman-teman tim rapot, kayak Reza Candika segala macam, itu di podcast rapot yang terbaru tentang nafas, itu saya kasih guided meditation juga tentang nafas, dan itu ternyata cukup banyak yang terbantu. Jadi kenapa nggak kita coba kayak gitu aja buat ngebantu kita sehari-hari. Oke, sekarang buat teman-teman, silahkan duduk di kursi di tempat yang nyaman atau di tempat tidur, diusahakan duduk, tidak boleh tidur, supaya aliran energi kita tetap mengalir lancar. Saya akan mengeluarkan suara dari YouTube buat bantu dengan suara. Teman-teman nanti bagi yang tergerak atau biasa atau nggak apa-apa untuk tutup mata, boleh tutup mata, tapi yang tidak ingin tutup mata nggak apa-apa, karena biasanya buat orang-orang yang punya pengalaman trauma yang belum terlalu terproses dengan baik, kalau pas merem itu flashback-nya cepat, jadi kalau ada kondisi seperti itu nggak usah tutup mata, nggak apa-apa, yang penting dengerin suara saya aja. Saya akan keluarin suaranya. Ya, iklan. Oke, jangan lupa beli Kinder Joy ya abis ini. Tunggu. Nah, teman-teman ada yang fobia air nggak? Semoga nggak ada. Kalau ada, kasih tahu saya. Aman ya, semuanya nggak ada yang fobia air ya? Oke. Sepertinya nggak ada. Ini aja deh, yang aman. Aman. Ya, oke. Silahkan teman-teman duduk yang rileks. Kaki ditaruh di lantai atau di bersila biasa.
Sambil kita atur nafas, boleh pejamkan mata, boleh tidak pejamkan mata. Kita sekarang mau berfokus pada nafas kita. Nafas yang dihirup dan nafas yang dihembuskan. Kita coba bernafas dengan hidung sambil menggembungkan perut dan melepaskan dengan hidung lagi sambil mengempiskan perut. Tarik nafas yang dalam, rileks, lalu hembuskan dengan hidung juga. Tarik nafas yang dalam, hembuskan perlahan-lahan. Jika pikiran mulai kemana-mana, tidak apa-apa, dibiarkan saja. Kembalikan pikiran kita hanya pada nafas yang dihirup dan nafas yang dihembuskan. Tarik nafas yang dalam, hembuskan perlahan. Lakukan nafas ini beberapa kali sampai teman-teman merasakan ada ritmenya. Sampai teman-teman bisa menikmati nafas kita sendiri. Sambil bernafas, saya akan memberikan panduan. Tidak perlu berpikir apa-apa, hanya mengikuti dan menikmati nafas. Hari ini kita mau menyadari kaki kita yang menempel ke lantai, atau kaki kita yang menempel ke kasur. Menyadari hanya saat ini saja. Karena yang kita punya hanya saat ini. Tidak bisa mengingat dan mengubah yang kemarin, tidak tahu apa yang akan terjadi besok, bahkan 5 menit dari sekarang. Hanya berfokus, menyadari yang saat ini yang kita punya. Dan terutama diri kita yang menemani kita selalu 24 jam. Kita sadari paha kita, kita sadari perut kita, bagian tergerak boleh mengucapkan terima kasih pada perut kita, pencernaan kita, usus-usus kita. Kadang-kadang kita lupa untuk berterima kasih pada bagian-bagian tubuh kita. Padahal berterima kasih pada tubuh dan diri juga membantu kesehatan dan imun sistem kita. Ucapkan terima kasih dalam diri, dalam hati, terhadap organ-organ pencernaan dalam diri kita. Juga pada rahim, organ reproduksi kita, kita ucapkan terima kasih. Juga ucapkan maaf kalau ada emosi-emosi yang membuat mereka menjadi tidak nyaman. Maaf ya, karena kamu jadi harus menanggung emosi yang tidak enak. Terima kasih ya sudah bersama-sama dengan saya sampai hari ini. Sambil terus bernafas, tenang. Tarik nafas yang dalam, dihembuskan. Setelah bernyadari dan berterima kasih ke area perut kita naik ke dada kita. Boleh letakkan tangan kanan di depan dada kita, sambil terus bernafas santai, rileks, sambil rasakan detak jantung kita. Di dada ini banyak sekali emosi-emosi tersimpan. Emosi yang menyenangkan maupun yang menyedihkan dan tidak mengenakan. Kita bayangkan kita mengambil emosi atau apapun yang ada di dalam dada kita, seperti mengambil dari dada lalu membuangnya keluar. Kita gunakan visual imajinasi untuk membuang rasa-rasa tidak enak yang ada di dada kita.
Kalau teman-teman lebih terbantu, misalnya di tangannya ada cahaya warna putih, atau warna kesukaan teman-teman bisa digunakan untuk mengambil rasa-rasa yang tidak enak di dada, dibuang keluar tubuh. Juga yang di tenggorokan, yang sering ngerasa batuk, kita imajinasikan, kita ambil dari leher, kita keluarkan, keluar. Juga yang di leher terasa pegal, boleh sambil pijit-pijit dan sambil buang keluar. Kita bayangkan kita melemparkannya ke bumi untuk di-recycle kembali menjadi energi alam semesta yang baik. Boleh sambil gerakannya, sadari tiap gerakannya. Sambil terus bernafas. Lakukan 2-3 kali di arah yang sama, pelan-pelan, sambil bernafas. Setelah itu, boleh lanjut ke arah yang sebaliknya. Pelan, sambil terus bernafas. Jika sudah, boleh gerak-gerakan bahunya, putar-putar pinggangnya yang hari ini sudah banyak duduk atau bekerja. Gerakan bahunya ke depan dan ke belakang, sesuai kebutuhan. Lalu di area wajah, kita juga banyak menyimpan ketegangan, jadi boleh gerak-gerakan wajahnya membuat muka jelek, supaya kita melepaskan ketegangan-ketegangan yang tersimpan di wajah. Kadang kita menyimpan rasa marah di rahang kita boleh pijat-pijat halus di sini, di rahang. Sambil katakan ke diri sendiri, saya mengasihi kamu, atau saya mencintai kamu, atau I love you. Lebih personal lagi jika kita bisa menyebut nama kita dalam hati. Saya mencintai kamu, lalu sebutkan nama kita, nama panggilan. Kita kadang-kadang lupa untuk ngobrol-ngobrol sama diri sendiri. Di area pelipis, area dahi, boleh kita pijat-pijat halus. Sambil kita ucapkan dalam hati dan sambil tetap bernafas. Saya mengasihi kamu. Kamu aman bersama saya. Saya ada buat kamu. Kata-kata yang mungkin kita ingin dengar dari orang lain ketika kita sedang takut dan cemas, tapi yang kita punya diri kita sendiri saat ini. Dan itu pun sudah sangat cukup untuk menemani kita. Saya ada di sini buat kamu, sebutkan nama kita. Lakukan beberapa kali diucapkan ke dalam hati, sambil memijat ke arah kepala seperti lagi krimbat. Ditekan-tekan sambil ucapkan, saya ada buat kamu. Sebutkan nama kita. Saya mengasihi kamu. Kalau sudah, kembali tangannya diletakkan di paha dan bernafas. Kita nikmati saat ini nafas kita. Dan setelah tadi kita membuang emosi-emosi yang tidak enak, kita bisa membayangkan diri kita ada di dalam bubble, lingkaran, yang melindungi diri kita dari emosi-emosi orang lain, dari berita-berita di luar sana. Teman-teman dipersilahkan membuat bubbles dengan warna kesukaannya masing-masing, apakah cahaya putih, biru, bagian belakang, samping, kita ada di dalamnya. Aman.
Sambil kita membayangkan dan menciptakan bubbles ini dengan imajinasi kita, kita usapkan tangan kanan kita ke kiri, ke tangan kiri. Ini buat teknik asosiasi, supaya kapanpun nanti teman-teman membutuhkan ada dalam ruang aman ini, dalam lingkaran bubbles ini, untuk merasa lebih tenang, lebih aman, teman-teman tinggal mengusap tangan kiri seperti ini, lalu teman-teman mengingat bubbles yang nyaman buat teman-teman. Tarik nafas yang dalam, hembuskan. Sekali lagi sambil kita usap ke tangan, tarik nafas yang dalam, hembuskan. Hembuskan. Kita tarik nafas biasa lagi, dan sebentar lagi kita akan mengakhiri sesi relaksasi ini. Tarik nafas yang dalam. Hembuskan. Tarik nafas yang dalam. Hembuskan. Kita akan menutup sesi relaksasi ini dengan melakukan 3 kali nafas yang dalam. Lalu pada saat membuangnya kita bersuara. Bayangkan ketika nanti teman-teman bersuara, teman-teman juga mengeluarkan segala rasa-rasa yang tidak enak, rasa sesak di dada karena emosi, beban-beban di pundak, punggung yang masih tersisa, sambil kita keluarkan dengan nafas, gitu. Karena semua di-mute, jadi lakukan suara sekencang. Halo, tes. Tes. Tarik nafas yang banyak aja, Mbak, kalau masih terasa sesek. Gitu dibuang. Kadang-kadang ya kalau orang-orang sekitar kita tuh nggak tahu kalau napas tuh bantu melegakan emosi, kalau kita napasnya berbunyi dianggapnya nggak sopan ya. Padahal itu ngebantu banget untuk rilis yang enak. Tapi di open gitu, Nes. Di open semuanya. Ya, oke teman-teman yang mau kelihatan wajahnya, boleh tunjukkan wajahnya. Kalau yang mau foto aja nggak apa-apa juga. Saya print screen dari sini. Oke. Terima kasih banyak sudah ikutan sesi hari ini. Semoga bermanfaat. Dan kalau perlu kontak-kontak bisa ke Instagram saya @anasatrio. Kita saling mendoakan ya supaya bisa mengelola kesehatan mental tiap hari karena ini emang hal yang tiap hari ya butuh dilakukan. Gitu. Oke, terima kasih sekali Ya. Mbak Anas untuk teknik-tekniknya. Ada beberapa yang mulai pusing katanya, kemudian ada yang lega dan lain sebagainya. Oke, berarti sudah semua sesinya. Boleh dinyalakan videonya Mbak Ratri, Mbak Aulia, sama Mbak Anissa. Kita akan sesi foto bersama. Teh Neris juga boleh dinyalakan dulu videonya.
Nanti kalau misalnya pengen cerita lebih lanjut, bisa follow Instagramnya Mbak Anastasia, kemudian DM, mungkin nanti bisa konsul atau konseling lanjutan ya Mbak Anas ya. Sifat sudah? Sudah, mohon maaf lahir batin ya. Kita ulangi lagi sekali lagi ya, lagi. Oke. Batin nih, sinyal emang agak-agak lagi hujan. Oke, Mbak Aul, Mbak Anissa, boleh dinyalakan juga kameranya. Oke, kalau misalnya tidak ingin dinyalakan kameranya tidak apa-apa, kita mulai ya. 1, 2, 3, berikan senyum yang terbaik. Oke, sekali lagi ya. Ada bunyinya ya? Boleh, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih sekali Mbak Anastasia, teman-teman semua. Semoga dalam sesi ini bisa mengurangi kecemasan yang teman-teman alami semuanya. Terima kasih sekali sudah support untuk kegiatannya webinar. Semoga kita bisa terus memberikan dampak positif bagi orang banyak. Oke, kalau misalnya seperti itu, nanti kalau misalnya ada apa-apa bisa kontak ke Instagramnya Mbak Anastasia. Mau misalnya. Terima kasih juga Love Yourself sudah membuat inisiasinya. Oh ya, saya mau cerita, saya aja berasa lidahnya itu kayak kayak butuh minum. Berasa gak sih aus? Nah, itu artinya syaraf parasimpatetik kita, syaraf yang rileks itu sedang bekerja. Makanya saya bilang abis ini gitu. Jadi kalau ada sensasi rasanya kering mulutnya, itu kalau abis latihan relaksasi itu nggak apa-apa, berarti parasimpatetik yang membantu mengatasi kecemasan lagi bekerja. Gitu. Oke, terima kasih banyak. Sudah boleh pamit? Boleh, terima kasih sekali teman-teman. Oke,